Bapa, hari ini kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Saja kami kembali akan merenungkan firman-Mu dan mendengarkan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang esensi. Tuhan, buka setiap hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Salam. Damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik saudara, mari kita mendengarkan firman pada pagi hari ini. Kita membuka Alkitab kita masing-masing dengan fokus. Ya, tidak ada yang lain selain Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan memberikan judul dampak-dampak kepenuhan Roh Kudus bagi umat Kristen. Ya, yang kita angkat yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang kedua. 12. Jadi Kisah Para Rasul ayat 1 sampai yang ke-12. Nah, di sini mari kita melihat langsung pada pemahaman Kisah Para Rasul ayat 1 sampai yang ke-12, yaitu bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya bersama-sama di suatu tempat. Ya, di sini Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 menjelaskan ketika ya hari tiba Pentakosta, semua orang percaya bersama-sama di suatu tempat. Lalu ini merupakan suatu pengenapan janji. Jadi apa yang dijanjikan oleh Tuhan tentang Kisah Para Rasul ini terjadi. Jadi ayat Kisah pasal 1 ayat 8, di sini kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi janjinya di sini adalah Roh Kudus. Roh Kudus turun atas kita, maka kita orang Kristen semua akan menerima kuasa. Jadi orang yang menerima kuasa itu adalah orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Siapa orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus adalah orang Kristen. Amin. Jadi tidak ada Kristen KTP, tidak ada Kristen A, Kristen B, Kristen C, Kristen D, ya. Tidak bisa kita mengklaim hanya Kristen A saja yang mendapatkan Roh Kudus dan kepenuhan, atau Kristen B saja yang mendapatkan Roh Kudus dan kepenuhan. Tetapi orang-orang Kristen semua adalah dipenuhi Roh Kudus. Ya. Ya, konteksnya di sini atau konteksnya di sini bahwa zaman dulu apa yang terjadi, ya, 10 hari setelah Yesus naik ke surga, 120 murid taat berdoa terus di loteng Yerusalem atau di rumah itu adalah loteng, ya, pada saat itu. Jadi 120 orang berkumpul bersama-sama untuk berdoa secara tekun. Ya, karena Tuhan mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, karena apa? Ada janji tadi. Kemudian di sini kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 14. Hari yang ke-50 setelah Paskah, yaitu hari raya Pentakosta Yahudi, Yerusalem lagi ramai orang-orang Yahudi dari segala bangsa. Artinya banyak ya pendatang ke Yerusalem ya dari segala penjuru bangsa atau segala bangsa.
Ya. Jadi kita lihat ayat yang pertama sampai 12 ini ada tiga tanda ajaib yang perlu kita pahami. Apa tiga tanda ajaib itu adalah ya ayat 2 sampai 3 tanda di langit, yaitu kita lihat Kisah Para Rasul ya ayat 2 sampai 3. Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Jadi satu adalah tanda di langit. Dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ya, ini adalah tandanya adalah lidah. Lidah api itu bukan dari bumi, tetapi dari langit kelihatannya turun dan hingga kepada kita. Pada saat itu orang-orang yang sedang menanti-nantikan, yang berdoa bersama-sama dengan tekun 120 orang waktu itu. Nah, maka ayat keempat, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Artinya lidah api itu adalah tanda Roh Kudus. Itu bagian yang kedua. Yang pertama. Kemudian di sini dijelaskan, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Jadi tanda yang kedua adalah lidah umat manusia, ya, dengan berkata-kata, ya, dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, itu artinya apa? Ya, berkata-kata dengan bahasa-bahasa. Jadi ini pengertiannya bahwa Roh Kudus itu bagi semua bahasa. Jadi supaya memahami firman Tuhan dengan menggunakan bahasa-bahasa masing-masing. Jadi kalau orang Inggris gunakan bahasa Inggris, kalau orang Jawa gunakan bahasa Jawa. Makanya ada kitab Jawa juga, ada kitab Madura, ya. Orang Jepang harus menggunakan bahasa Jepang, ya. Ini sanksi gorojinhat, gitu. Ya 1, 2, 3, 4 ya gitu. Nah, itulah pentingnya tanda. Ya, yang kedua itu adalah bahasa, artinya mereka semua menggunakan bahasa-bahasa masing-masing sehingga mengerti firman Tuhan dengan jelas. Jadi bukan satu bahasa, tetapi bahasa masing-masing. Ya. Waktu itu dijelaskan di Yerusalem, dia orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa, ya. Jadi yang orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di situ. Di bawah kolom langit ini artinya seluruh dunia ini, ya, berada di sana, ya, di Yerusalem. Ketika bunyi, ya, turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Nah, mendengar dan bingung artinya di sini, ya, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya itu, ya, di sini selalu kreatif untuk mendengar berbagai kebenaran, ya, dari firman Tuhan. Karena kebenaran itu satu Alkitab, tapi yang menyampaikan banyak orang, ya, banyak pendeta, banyak, ya, penginjil, dan semua bangsa-bangsa itu punya konsep masing-masing pemahamannya dalam penjelasan ini, yaitu mendengarkan artinya di sini untuk kreativitas yang mendengar dari berbagai konsep-konsep atau pemahaman. Ya, jadi tidak hanya satu pemahaman. Karena kalau hanya satu pemahaman, Injil tidak akan berkembang ke seluruh dunia. Tetapi oleh karena banyak pemahaman dan pengertian di sini, maka Injil bisa dimengerti, diketahui, dan kaya dengan berbagai
pemahaman yang ada, sehingga di sini ya firman Tuhan itu kaya dengan firman-Nya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, jadi di sini berbagai bahasa yang mereka yaitu memiliki bahasa masing-masing itu untuk mereka berkata-kata. Artinya di sini banyak bahasa yang harus dipakai untuk memberitakan firman Tuhan, karena tujuan utama yaitu kepenuhan Roh Kudus ini adalah untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik, supaya di sini ya firman Tuhan yaitu Yesus Kristus adalah ya sebagai Tuhan Allah kita ini tersebar ya hingga sampai ke seluruh penjuru dunia. Karena itu firman Tuhan mengatakan apa? Pergilah ke seluruh dunia ini dan beritakan Injil kepada segala bangsa. Ya, Tuhan mengatakan seperti itu. Apa? Nah, apa? Ya, jadikanlah semua bangsa